kumur, pakai misalkan betadin kumur. Hidung kita. Oh iya, kemarin katanya langkah-langkahnya gimana biar jadi negatif kemarin di Wisma Atlet ya. Kemarin apa dites ternyata positif serta keluarga. Nah itu gimana itu awalnya, Pak? Ya, terima kasih. Kebetulan saya beserta keluarga saya, diantaranya kedua orang tua saya dan 2 adik saya, kami satu persatu dinyatakan COVID. Dari mulai pertama adik saya melakukan tes mandiri, swab mandiri, PCR, dinyatakan positif dan ada sesak napas dan demam. Nah itu pertama kali masuk ke Wisma Atlet. Kemudian di hari kedua pasca adik saya di Wisma Atlet, saya punya orang tua melakukan swab mandiri juga di salah satu rumah sakit, itu dengan swab PCR dengan harga 1.350.000. Itu kenapa swab? Karena bapak saya, orang tua saya itu merasa demam, terus batuk-batuk, meriang, akhirnya itu. Dan ketika hasil PCR swabnya keluar itu positif. Terus kemudian kami antarkan ke Wisma Atlet. Di hari ketiga, di hari setelahnya kami melakukan PCR juga kepada diri saya, adik saya dan ibu saya, dan ternyata positif juga. Akhirnya kami sekeluarga terawat di Wisma Atlet. Itu gimana sih itu kondisi di Wisma Atlet itu? Nah, saya penasaran sih, saya sebagai ini ya, yang cuma tahu Wisma Atlet dari TV-TV, itu gimana itu di sana itu? Ya, Wisma Atlet itu kebetulan kami ada di tower, di situ kan ada tower 5, 6, 7. Nah, Wisma Atlet itu di lantai pertama itu IGD. Itu kondisinya itu orang-orang yang dirawat di IGD itu ya pakai selang, pakai oksigen dan sebagainya. Nah, kita bagi yang orang dengan gejala dirawat di Wisma Atlet dengan kondisi, karena kami sekeluarga, kami ditempatkan di kamar yang isinya kurang lebih ada dua kamar, satu kayak apartemen gitu, 2 kamar, 3 kasur, dan ada ruang tamu, ada kamar mandi. Itu kebanyakan orang-orang sehat atau orang-orang sakit sih? Itu saya lihat dan saya ngobrol satu sama lain. Saya pribadi, saya itu kondisi sehat, jag sehat. Memang saya ada batuk, ada demam. Tapi saya karena hasil swabnya positif, ya saya dinyatakan positif. Padahal itu menurut saya salesma, karena kan Januari Februari itu kan musim hujan. Terus kedua, banyak aktivitas harian kami itu di sana ya seperti sehari-hari aja, namanya isolasi mandiri ya. Jadi makan disediakan, kita beraktivitas sehari-hari sesuai kita sendiri. Jadi nggak ada jadwal yang ditentukan. Gitu. Terus kurang lebih itu kan banyak ambulan tuh ya. Nah itu orang-orang di ambulan itu kan ngeri-ngeri tuh kalau kita lihat di jalan itu kan, wah, orang nyingkir. Itu gimana itu sebenarnya itu? Oh ya, ada kejadian menarik ini, karena ini kejadian ini pas saya pertama kali datang ke Wisma Atlet untuk mengantarkan orang tua saya. Kan itu di depan saya itu ada antrian lebih dari, ada 4 ambulan lah, dan berdatangan satu persatu. Biasanya ambulan itu identik dengan kejadian yang gawat darurat, entah itu kecelakaan ataupun orang yang membutuhkan penanganan medis cepat dan sebagainya. Nah ini saya bukannya apa-apa ya, cuma ketika ambulan itu dibuka di depan saya, mata saya gitu ya,
lucu aja. Biasanya kan orang yang sakit atau apa, tapi ini orang-orang bawa koper, terus bawa ember, bawa yang udah kayak orang mau pindahan gitu ya, kayak orang lagi mau pindahan. Itu kayak ini dong, kayak KPK gitu ya. KPK kan kalau pakai baju oranye itu kan pada bawa koper gitu kan. Ya jadi KPK apa maksudnya tersangka korupsi maksudnya, bukan KPK. Ya mungkin kayak gitu, kayak jadi tuh ambulan itu mungkin sarana dari fasilitas kesehatan dari masing-masing pasien yang dinyatakan COVID itu untuk sebagai sarana transportasi. Transportasi untuk mengantarkan pasien-pasien yang positif COVID. Kalau dulu kan ambulan kan buka apa yang pertamanya kan itu pertolongan pertama ya, gawat darurat gitu kan ya. Transportasi pertama, jadi kegawat daruratannya itu sebenarnya tidak terlihat banget gitu ya. Iya, kebetulan ambulan-ambulan yang ada di depan mata saya dan saya ngelihat sendiri itu isinya orang-orang sehat, dengan membawa baju, membawa ember, membawa semua kebutuhan untuk melakukan isolasi mandiri di Wisma Atlet. Jadi hampir tidak ada satu orang pun yang saya lihat turun dari ambulan itu orang yang kegawat daruratan gitu. Karena gue juga pernah lihat itu tuh di ambulan itu kan, iseng-iseng pas di macet itu kan, iseng-iseng tuh ngintip di dalam ambulan itu, pikir orangnya itu kan gimana gitu, ngap-ngapan, ternyata orang-orangnya itu duduk manis gitu. Iya, jadi kayak orang kena wabah atau wabah atau apa di karantina, masukin ambulan, dianterin ke tempat isolasi gitu. Dan itu alhamdulillah saya lihat tidak ada satupun yang kayak turun dari ambulan itu pakai oksigen, pakai infus, nggak ada. Orang-orang sehat. Orang-orang sehat. Rata-rata minimal satu keluarga tuh, satu ambulan ya, satu keluarga. Bisa jalan sendiri lah ya. Ya betul. Mungkin itu fasilitas yang diberi negara. Terus itu dikasih obat apa aja tuh di sana itu? Oh iya, selama di sana obat-obatan dan vitamin yang diberikan oleh saya diantaranya B kompleks, terus vitamin B, terus vitamin C, multivitamin, terus ada antibiotik yang untuk pneumonia ya, kalau nggak salah teramisin atau apa itu, kalau nggak salah. Terus ada lagi obat sek, obat batuk gitu ya. Jadi kayak antibiotik kan biasanya 5 kali sehari tuh. Saya pernah ada kejadian hari ketiga atau hari keempat, antibiotiknya itu tidak ada dalam paket obat yang diberikan ke saya. Itu saya kemudian tegur ke tenaga kesehatannya. Ternyata mereka lupa kali, karena banyak kali pasiennya kan. Iya, karena saya pribadi menyarankan kita harus tahu dan selalu proaktif yang kita makan itu apa, obat apa, dan kita catat. Karena obatnya itu sebagian itu ada yang terbuka, nggak ada kemasannya, ada yang ada kemasannya, dan itu pun yang ada kemasannya pun tulisannya ada yang kesobek, nggak jelas kan, jadi nggak kelihatan kan. Itu baiknya proaktif ditanya, karena kita harus tahu apa yang kita minum. Takutnya salah gitu kan. Ya, karena banyak apa? Takut alergi atau apa? Banyak pasien kan, nggak mungkin juga terkontrol satu-satu. Nah, gimana itu kesan-kesannya? Tapi katanya olahraga bareng gitu ya. Iya, ada olahraga bareng juga gitu ya di sana. Di Wisma Atlet itu bertolak belakang dengan himbauan prokes, protokol kesehatannya, protokol kesehatan yang terjadi di masyarakat sekitar. Kalau di masyarakat kan dilarang berkerumun, berkumpul, terus ya tetap menggunakan masker, tapi jangan berkumpul. Dan kayak kasusnya Habib Rizik itu kan katanya berkumpul dan berkerumunan, walaupun mereka pakai masker, ternyata itu salah. Nah, di Wisma Atlet saya kalau pagi itu, siang, sore pasti selalu ada aktivitas olahraga. Kayak pagi itu kalau di lapangannya Wisma Atlet itu ya banyak orang berkumpul, ada yang
senam-senam pakai lagu dangdutan dan sebagainya, terus orang nongkrong itu banyak seperti yang beredar di TikTok ataupun yang beredar lah di dunia maya, itu benar itu kejadian kayak gitu. Ya karena memang ini kayak sama-sama positif. Ya mungkin karena sama-sama positif, jadi kayak seolah-olah dibolehkan berkumpul, tapi ya baiknya sih berkumpul kayak gitu kan kita nggak tahu ya, di antara kita itu ada yang pasien yang punya penyakit bawaan kayak yang menular misalkan dari udara, TBC atau apa, kan kita nggak tahu. Sayang aja kerumunan itu mestinya prokes itu dilakukan juga di Wisma Atlet agar tidak berkumpul terlalu banyak gitu. Terus berapa hari itu di sana? Saya kurang lebih 12 hari. Saya swab sekali, alhamdulillah langsung negatif. Tapi orang tua saya sama adik saya ada yang 3 kali. Positif baru negatif. Gitu. Ada yang selang berapa hari itu dari positif ke negatif itu? Variasi sih. Saya nggak tahu ya. Dari mereka ada standar nggak ya? Jadi misalkan kayak adik saya tuh ada yang hari ini swab, besok 2 hari kemudian atau besok 2 hari kemudian itu keluar hasilnya, dinyatakan positif lagi, nanti di jarak 3 apa 5 hari 3 hari kalau nggak salah di swab lagi. Gitu. 3 hari di swab lagi terus hasilnya positif atau negatif, dan nanti ada rujukan dari dokter gitu, boleh pulang atau enggak. Tapi yang jelas di sana standarnya itu CT-nya katanya 40. Tapi ada yang aneh, dokter A bilang 35. CT itu apa ya? CT itu angka di dalam tes swab yang menyatakan bahwa kita itu angka standar itu ya, kalau nggak salah bisa cari di Google gitu standar swabnya. Kalau di Wisma Atlet itu saya bingung yang dipakai standarnya mana, tapi ada yang dokter bilang 40, ada yang 35, saya nggak tahu juga. Jadi itu sebenarnya angka sebenarnya ya, angka. Bukan. Jadi kalau kita berpikir kan selama ini kan yang namanya positif itu ada atau enggak virusnya kan, ya. Tapi sebenarnya kan pada kenyataannya itu dia angka ya, angka range gitu ya. Angka range kalau di bawah 35 pasti itu tulisannya positif. Oh gitu. Tapi kalau di atas 35 itu negatif. Tapi saya masih nggak paham, soalnya itu kan yang diukur pakai alat itu hidung, swab itu kan hidung dan lidah kita, spesimennya. Lah kalau kita berkumur pakai misalkan betadin kumur, hidung kita kemarin kumur pakai misalkan betadin kumur, hidung kita kemarin katanya langkah-langkahnya gimana biar jadi negatif kemarin. Jadi supaya trik untuk supaya hasil swab negatif, berkumurlah pakai betadin kumur. Kalau enggak bawang putih itu digerus airnya, itu kumur-kumurnya selama 1 menit, terus airnya kalau bisa dihirup ke hidung berkali-kali, ditambah lagi air garam, bersihin aja tuh. Kan logikanya itu air garam itu sama bawang putih itu kan antiseptik alami. Itu alhamdulillah saya langsung negatif. Dan kebetulan adik saya hari pertama swab dan keduanya itu kan positif. Hari ketiga baru ngikutin cara saya, nggak tahu ya apakah berhubungan atau enggak. Tapi alhamdulillah negatif langsung. Dan ternyata saya lihat di YouTube ada juga sebagian orang melakukan trik-trik tuh supaya hidung sama mulutnya bersih. Ada yang pakai air apa? NaCl, air infus. Ya, dimasukin ke hidung, dicuci, dijemur gitu-gitu. Tidak. Jadi saya agak sanksi gitu ya. Kalau lidah sama hidung kita sebagai alat buat ngecek kita positif negatifnya COVID. Tapi kalau misalkan kita ngelakukan trik-trik kayak tadi kan logikanya hidung sama mulut kita. Katanya ada yang sejam berikutnya dites berbeda juga ya, bisa oh iya, gitu jadi ya? Ada kejadian kerabat itu
jam 11 dinyatakan hasil swabnya itu positif ya, positif. Dan itu karena marah-marah dan minta penjelasan, 2 jam kemudian hasilnya jadi negatif. Saya bingung itu apa cara menentukan orang positif negatif tuh, apakah melalui dengan hanya swab dan nunggu hasilnya, atau bisa diskusi sama dokternya. Saya kurang paham. Atau mungkin karena memang range tadi itu ya, jadi kalau misalnya 3-4 ya bisalah ya gitu kan, ada subjektivitasnya dikit kali Mungkin ya. Ada satu kejadian ibu-ibu, dia hasil swab pertama kalinya dia 31, sekian, tapi dia negatif, pulang. Sementara orang tua saya 35, sekian, itu masih positif. Nggak tahu apakah jadi semakin rendah itu dia semakin negatif gitu, semakin positif gitu ya? Iya, di bawah 35 katanya positif. Tapi 35-40 tuh katanya sih udah negatif. Cuma masalahnya ini ada yang 31, sekian udah disuruh pulang. Nggak tahu apakah murni dari swab menyatakan orang positif negatif, apa udah selesai isolasi mandirinya, atau ada penilaian asesmen dari dokter gitu loh. Saya nggak kurang paham. Tapi setahu saya swab itu segala-galanya. Karena kejadiannya di saya negatif, udah disuruh pulang. Tapi angka saya tanya nggak tahu, tapi ada yang tenaga kerja kesehatan bilang saya 40. Tapi angka 40-nya itu nggak ada, maksudnya nggak dijelaskan. Tapi sebenarnya kan ada juga kan yang parah kan di sana itu. Ada di ICU. Itu gimana di ICU. itu? Itu kondisinya rata-rata yang parah itu, yang masuk ke ruang ICU itu atau ruang IGD itu biasanya orang penyakit bawaan. Ada yang punya paru-paru, jantung, itu biasanya pakai ventilator. Kira-kira berapa orang tuh, berapa persen lah dari semua orang yang di sana itu? Kayaknya sedikit soalnya kasur yang saya yang tampak secara nyata ini satu menara ya, satu menara di tower 6 IGD-nya itu paling cuma 20-an ranjang ya. Sementara itu 24 lantai. Satu kamar saya aja isinya 3 orang. Satu lantai aja tuh kemungkinan bisa ada sekitar 50-an. Jadi kemungkinan itu yang di ICU nggak ada 3%. 1-3% lah dari penghuni satu tower itu. Jadi sedikit. Dan itu saya rasa penyakit bawaan. Ya, setelah lulus tuh dari Wisma Atlet, poin pentingnya apa tuh? Poin pentingnya ya? Jaga kesehatan. Dan jangan swab. Iya. Soalnya pemerintah, kalau nggak salah saya lihat di internet itu netapin harganya aja 750 sampai 900 ribu ya maksimal. Cuma ini rumah sakit yang saya datengin aja mau 1 hari jadi bayar 5 juta, 3 hari jadi 3 juta. Jadi saya bingung, pemerintah menetapkan tarif, tapi rumah sakit ini tarif sendiri. Jadi saran saya kiat-kiatnya ya supaya ini jaga kesehatan, terus gak usah swab lah, buang-buang uang, sayang. Ya, jadi kalau salah satu langkah yang paling pasti agar kita tidak positif itu ya tidak dites. Benar. Karena itu tes itu menentukan segala-galanya. Tapi sampai saat ini saya tuh masih bingung, hasil tes swab itu orang ditentukan positif negatif itu gimana caranya gitu, ceritanya gitu. Jadi intinya nggak usah tes swab lah, udah mahal, ngabisin duit, positif lagi dan bisa dicibir sama tetangga kan. Aduh. Ya kesehatan. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Nggak disebut namanya lah nanti ini. Namanya Fulan bin Fulan. Udah dulu.
Terima kasih guys.